Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada pihak ini dan Umidas selaku pengasuh pada pesantren seperti Kamlar Ibn Hida dan dalam bapak keluarga Rusia guru-guru senior yang di rumah, semoga saya selalu dan mendapat rahmat hidayahnya. Pada pagi kali hari ini saya mempresentasikan Indonesia berjudul Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia ini haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia telah sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Nah, negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan tempat berenang para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara biasanya disebut juga dengan ideologi negara. Dilihat dari asal mengolah kata, ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup tergantung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Pancasila sebagai pandangan, walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Untuk apa seseorang itu hidup, berdasarkan pengertian tersebut dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi agar dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Tergantung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Guys, sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.